Oke. Nah, ini. Ya, ini ya anak-anak ya. Silakan dilihat di layar kaca kalian. Jadi di sini ada judul. Judul kalian nanti sampean tulis ya semuanya. Oh ya, ada yang baru masuk. Jadi silakan ditulis judulnya. Masing-masing kelompok kan beda. Modifikasi olahan saya untuk meningkatkan selera makan pada anak usia balita. Misalnya Ustazah pakai judul ini. Oke. Kemudian dikasih tulisan. Ini ukurannya 16 yang bagian atas ya, 16. Nanti dilihat perukuran beda ya. 16 juga diajukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan kelulusan kelas 6. Kemudian disusun oleh ini Ustazah ngarang aja ya namanya ya. Ayah Namun, Afgansyah Reza, Raisa ya. Nanti diisi oleh kelompok kalian, nama-nama yang ada dalam satu kelompok. Oke, misalnya Nabila, Laila, kemudian Ayesa gitu nggih. Lalu pembimbing masing-masing kelompok, beda-beda ya. Isi SDIT Al-Uswah Surabaya, Jalan Tejalang Geblang, bla 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 bla. Nanti format ini akan Ustazah kirimkan di tiap masing-masing grup, ya. Masing-masing grup kelas A, B, C. Silakan di copy. Kemudian next, kita ke daftar isi. Nah, di daftar isi itu nanti ada lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahannya seperti apa? Lembar pengesahannya saya belum sempat menulis. Yang lembar pengesahan ada di sini ya, halaman 34. Nanti coba kalian ketikkan ya di buku apa namanya? Buku proyeknya, dibuka halaman 34. Itu contoh penulisan lembar pengesahan. Overall tulisannya itu untuk fontnya itu Times New Roman dan ukuran 12 untuk lembar pengesahan ya. Itu kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar contohnya juga ada di buku proyek. Oke, nanti bisa kalian ketik ulang di situ. Oke, kemudian ini daftar isi ada bab 1 pendahuluan. Ini misalnya kok Ustazah isi 3 misalnya bab pendahuluan kalian nanti halamannya terletak di halaman 4. Ya monggo silakan di sini dituliskan 4. Itu dan seterusnya. Oke, disesuaikan dengan apa yang telah kalian tulis sesuai dengan yang ada di laporan kalian, oke? Itu. Kemudian maaf ya, ini ada admit, terus ada ini semuanya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan manfaat. Mungkin ada yang Ustazah jadikan ini ya. Fokus ya. Biar Ustazah nggak ngetmit ya. Mbak, oke, Mas Akbar pakai apa ini? Sudah jadikan fokus ya, coba ya. Entah itu siapa Mas Akbar atau Mbak Kaila tadi yang Ustazah jadikan. Kaila ya. Ya, siapapun tadi Ustazah random ini tadi ya. Silakan bisa minta tolong diadmitkan temennya ya, barangkali ada yang masuk biar nggak mengganggu di sini, mengganggu ini penampilan yang ini ada admit new, itu mohon maaf. Oke, ini ada batasan masalah. Jadi di sini bab 1 pendahuluan itu ada 1.1 latar belakang ya. Jadi nanti disesuaikan dengan ini ya, 1.2 rumusan masalah, 1.3 dan 1 sampai 1.5 ya. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Ini tinjauan pustaka itu berisi tentang apa? Tentang literatur ilmiah. Literatur itu apa, Ustazah? Jangan bilang nggak tahu literatur. Literatur itu sumber kalian dapatkan sumber informasi itu dari mana? Apakah dari Mbah Google ataukah dari yang lain, dari buku-buku ya. 2.1 sayur. Misalnya di sini Ustazah kan mengangkatnya tadi kan judulnya tentang apa namanya? Modifikasi olahan sayur. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan sayur, kemudian kandungan sayur, usia awal untuk mengonsumsi sayur, gitu ya. Kemudian bab 3 metodologi proyek. Nah, metodologi proyek di sini
Ini 3.1, waktu dan tempat penelitian yang akan dilaksanakan. 3.2, alat bahan. 3.3, langkah kerja. Kemudian 3.3.1, contoh langkah kerja membuat selai apel. Misalnya, sudah membuat olahan sayurnya bentuknya seperti selai apel dan lain-lain. Misalnya gitu ya. Nanti tinggal kalian ubah sendiri sesuai dengan laporan yang ada di kelompok kalian. Gitu ya. Lanjut, misalnya cepat aja. Bab 4, pembahasan. 4.1, contoh hasil pengujian selai jeruk, kemudian 4.2, contoh hasil pengujian selai apel, misalnya seperti itu. Kemudian bab 5, terdiri dari kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini nanti kalian menyimpulkan dari keseluruhan laporan yang telah kalian buat. Kendala-kendala apa yang kalian temui selama proses percobaan itu. Kemudian nanti juga ditambahkan dengan yang namanya saran, ya. Ditambahkan yang namanya saran. Saran kedepannya seperti apa dari proyek kalian gitu, untuk perbaikan dan lain-lain. Daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Untuk lampiran nanti berisi tentang foto-foto ya. Itu. Kemudian, nah ini ya, sudah setting seperti ini. Satu pendahuluan, 1.1 latar belakang ini nanti dimasukkan latar belakangnya. Rumusan masalah juga, batasan masalahnya, tinggal copy saja ke format ini, ya, itu. Kemudian enter waiting room. Oke. Lalu ketinjauan pustaka seperti tadi hanya sayur, kandungan sayur, usia awal untuk mengonsumsi sayur. Kemudian bab 3 ke tahapan proyek. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan proyek ini dilaksanakan pada hari dan tanggal sekian sampai sekian di rumah siapa gitu nggih. Misalnya dilaksanakan di tempat mana gitu nggih. 3.2 alat dan bahan yang digunakan. Kami menggunakan alat misalnya gunting, paku, pilot apa? Pulpen maksudnya, pilot. Gunting, paku, apalah yang sesuai dengan pelaksanaan proyek kalian, oke? Kain dan lain-lain. Langkah kerja di sini dituliskan sesuai dengan tiap judul masing-masing anak. Oke? Itu kalaupun memang langkah kerjanya ada banyak, misalnya dari beberapa poin yang telah kalian tuliskan, ada misal itu langkah kerjanya dia satu judul tapi membuat beberapa macam olahan bayam, olahan wortel, olahan yang lain. Nah, itu kan cara kerjanya kan beda-beda. Nanti dilampirkan aja. Tuliskan per poinnya, kemudian dilampirkan cara kerjanya. Nah, kalaupun misal judulnya itu mengarah ke satu titik, misalnya pembuatan sabun organik ya, ada yang membuat sabun organik ya, langkah kerja yang sesuai dengan proses pembuatan sabun organik itu seperti apa, nanti bisa kalian tuliskan di sini, gitu nggih? Oke, lanjut. Bab 4, pembahasan. Nah, pembahasannya ini 4.1 tabel pengamatan. Kak, bagi yang membuat tabel pengamatan, silakan ditampilkan di sini. Kalaupun memang tidak ada tabel pengamatan, ya monggo silakan. Langsung pembahasan juga nggak apa-apa. Adanya tabel pengamatan ini untuk memudahkan kalian dalam membahas percobaan yang dilakukan. Jadi ada perbandingan. Sebentar. 4.2, hubungan antara usia dengan tingkat kesukaan sayur pada anak-anak. Jadi ini nanti bisa didapatkan di literatur atau kita membaca di sumber Google ataupun buku-buku, ya, gitu ya. Ustadzah bisa dibantu untuk meng-admit teman-temannya ini yang tadi Ustadzah jadikan siapa namanya? Jadikan co-host, ya, biar Ustadzah fokus jelasin. Lalu next. Bab 5, kesimpulan. Nah, silakan tuliskan kesimpulan beserta saran berdasarkan hasil percobaan kalian di sini. Lengkapnya bisa dilihat di buku proyek halaman 12. Jadi di bab kesimpulan itu ada kesimpulan dan saran. Saran atau masukan ke depan untuk proyek kalian. Apakah ketika memang ada kendala, apa yang perlu diperbaiki, bla 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 bla, gitu ya. Mohon maaf Ustadzah karena terlalu cepat.
cepat ya. Cari waktu biar cukup nanti untuk soal. Next-nya ke daftar pustaka. Dituliskan ya di sini daftar pustakanya nggih. Jangan lupa. Karena setiap poin dari lembar yang kalian tuliskan itu ada poinnya masing-masing. Mulai dari bab tadi apa? Lembar pengesahan bab 1 sampai bab 5 itu. Kemudian lampiran-lampiran dan kawan-kawannya. Itu. Selanjutnya, halo, assalamualaikum. Oh iya bentar Bu ya. Sebentar. Assalamualaikum. Kemudian anak-anak sebentar nggih. 2 menit aja. Lampiran dapat diisi berupa foto-foto selama proyek kalian berlangsung ya. Jadi selama lampiran ini bisa diisi oleh teman-teman foto-foto dan kawan-kawan. Oke, Ustazah izin bentar ya. Pak Gofar mungkin bisa soalnya terlebih dahulu ya Pak Gof. Pak Gof. Mana? Selasa IPS. Oke, habis ini kita langsung ke soal ya, latihan soal. Stop share. Sudah ke mana? Soalnya ini ya Pak. Share. Mungkin Pak yang benar Pak. Betul. Anu Pak, kancrit. Oke. Silakan Pak. Wah, bisa main aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, hari ini kita akan bahas sedikit ya, kita terkait dengan soal pendidikan jasmani. Sebenarnya namanya penjaskes kesehatannya dan olahraga. Langsung saja ya, ini Ustadz hanya ngasih contohnya hanya 5 saja gitu ya, karena memang yang sudah diproses itu sudah ada 25. Ini sudah bisa dibaca ya? Mbak Nabila sudah bisa? Bisa, Ustaz. Sudah ya? Oke. Ini contohnya begini, Nak. Jadi kelihatannya agak susah, tapi memang susah. Astagfirullah. Maaf ya. Soalnya itu mudah, Nak. Jawabannya yang perlu mikir. Oke, anak-anak sekalian, ini ya. Ini yang menurut Ustadz agak susah, yang lain itu mudah. Kebugaran jasmani adalah gerakan yang membutuhkan kerja otot sehingga tubuh akan membakar kalori. Latihan kebugaran jasmani kerap dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik. Nah, anak-anak sekalian, ini ada 7 manfaat. Manfaatnya itu apa saja? Ya, nah, pasti kalian akan sangat mudah sekali untuk memahami. Kalau kalian baca secara detail, insya Allah mudah. Oh ya, soal-soal penjaskes ini Ustadz pilihkan terkait dengan kesehatan, ya, terus kecelakaan dalam berolahraga atau pramuka, gitu ya. Itu Ustadz masukkan karena memang rentetannya ada 3. Rentetannya ada 3 itu pramuka dan olahraga itu semuanya ada di lapangan. Ya. Jadi nanti kalian silakan kalau memilih pelajaran terkait dengan olahraga, kesehatan, ya. Kita lanjut dulu aja, nanti habis ini kita bahas ini. Iya, oke, berikutnya ya, penyalahgunaan narkotika gitu, di kalangan remaja disebabkan oleh berbagai faktor antara lain. Nah, ini kan harus dilihat ya, Ustadz memang nggak ngasih bold ya, atau Ustadz kasih warnanya yang biasa gitu ya, sehingga kalian harus oke, Ustadz besarkan dikit ya. Wih, gede nih. Kuat ya. Ya, sudah kelihatan, Bill? Sudah, Ustaz. Sudah. Kelihatan harus pakai kacamata. Oke, nah sekalian ini tadi ya, kecuali, perhatikan ya, ada kata-kata kecualinya. Harus kalian perhatikan ada kata-kata ini. Memang Ustadz jarang
bahasa guyonannya Ustadz itu bikin persoalan, jadi nggak usah bikin soal-soal terkait dengan olahraga. Jadi ini karena ini harus wajib ya, jadi maka kalian harus melakukan menjawab olahraga dengan teori. Yang ketiga ya, perilaku terpuji. Nah ini katakan, perhatikan ya, perilaku terpuji antar teman sebaya. Ya. Jadi Ustadz tidak mengambil terkait dengan teori olahraganya, tapi terkait dengan perilaku, kesehatan, pergaulan, dan juga penyakit-penyakit yang saat ini ada. Insya Allah mudah. Nah, ini bisa kalian deteksi sendiri. Sekali lagi, ada kata-kata yang perlu kalian cermati di sini. Ya. Sebentar ya, ini ada ya tamu masuk ini. Oke. Kembali ya, perhatikan. Perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar, beberapa perilaku terpuji yang dapat kamu. Ini maaf, padahal Ustadz ngetiknya sudah ada spasinya ini juga ini. Kamu kembangkan sebagai berikut, kecuali, sekali lagi ada kata-kata kecuali. Ini terkait dengan perilaku dalam pergaulan kita. Pastilah kita sudah memahami ya bagaimana kita bergaul kalau enggak sering melakukan aktivitas yang merugikan orang lain, maka orang lain pun juga tidak senang. Lanjut ya nak, Ustadz janji hanya akan memberikan soal beberapa saja. Nah, ini lagi ya. Ini perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Ya. Istilah fair play. Nah, ya kalian sudah paham ini. Oh no, ada ini ya. Bentar, nanti Oke ya. Lanjut ke nomor 5 dulu. Nah, ini ya. Ini penyakit yang yang sudah pernah kita alami atau kita pernah tahu ya. Apa itu? Yaitu untuk urutan mengatasi memar pada olahraga dapat dilakukan A, B. Nah, ini terkait dengan 1, 2, 3, 4 atau bagaimana. Ini pastinya kalian coba dulu gitu. Atau bagaimana ya. Sehingga kalian tahu untuk menjawab soal ini. Insya Allah itu ini contoh soalnya saja. Gitu. Ya, contoh soalnya begini. Jadi Ustadz tidak memberikan soal terkait dengan teori olahraga. Misalnya menendang dengan kaki luar itu harus bagaimana? Ya. Tendangan pencak silat itu yang pakai tempurung kaki itu mana? Itu Ustadz tidak menghindarkan tidak mengambil dari itu. Kalau mengambil dari itu semakin susah ya. Ada yang ditanyakan? Ada Mbak Nabila? Ada Mbak Aura? Mbak Mafa? Ada yang susah nak kira-kira? Ini Ustadz stop dulu atau bagaimana? Ayo mumpung kita ngobrol-ngobrol. Kalau sudah besok. Loh, kok cuma 4 orang saja Ustadz? Siapa? Gimana Mbak Nabila? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Nggak ada Ustaz. Nggak ada? Oh.
Yang lain. Mbak Aura, Mbak Mafa, Mbak Hana, Mbak Dina, sudah gampang-gampang kan ya soalnya? Soalnya itu mudah, nak. Jawabannya yang perlu mikir. Udah Bapak kayak mikir itu dibaca aja sudah, insya Allah. Katanya Ustadzannya jangan yang susah-susah. Mau lebaran nanti susah, aku susah minta maafnya. Enggak ya. Jadi ada Ustadz Nia ternyata. Ya Allah, Ustadz keliru ngomongnya. Ustadzah mohon maaf Ustadzah. Mumpung belum lebaran. Gitu ya anak-anak sekalian. Bentar. Ustadz ingin mendengar suaranya. Ada yang bisa mewakili bagaimana apa itu soalnya susah atau mudah ini. Mas Fatih. Ya Bu Mas Fatih. Ya, Waduh. Ini pasti tanya Umi-nya bagaimana caranya mengompres memar. Wes gak ada yang tanya. Wis ngelontar. Caranya didengarin. Gimana Mas Fatih? Apa Ustaz? Soalnya bagaimana? Susah apa susi? Lumayan. Lumayan gampang, lumayan susah. Lumayan gampang. Nah? Lumayan gampang ya? Iya Ustaz, gampang. Itu ada lagi Mbak Uma? Yuk, ada yang mau disampaikan? Nahda? Sudah ya? Kalau sudah, Ustadz kembalikan ke Ustadzah Hilda karena Ustadzah Hilda juga akan membahas tentang soal. Sudah ya? Nahda? Gimana? Dah. agak Ustadz soalnya. Bagaimana? Gak kerungu suaranya. Ya lumayan susah. Hah? Ustadz yang penjaskes ini gak langsung dibahas. Sopo tadi? Kan sudah dibahas tadi itu. Sebentar. Oh Mbak Ami. Ustadz yang penjaskes ini gak langsung dibahas. Mana Mbak Ami? Mbak Ami ini Ustadz hanya dikasih kesempatan cuma cukup 5 soal. Padahal cuma ya biar hanya 5 soal saja yang dibahas. Oh dibahas sekarang. Oh maksudnya itu langsung ditunjuk apa? Ditunjukkan jawabannya gitu ta. Mana Mbak? Siapa yang iya. Bentar ya, Ustadz share lagi. Mana tadi Ustadz? Soal UPS. Penjaskes. Oke. Tak bahas lek ngono. Kebugaran. Nah, ini kan pasti kan ya. Kita olahraga, kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu kan efek dari kita berolahraga itu akhirnya apa? Bugar. Bugar itu apa, Nak? Kita tuh mampu berlari atau berjalan tanpa ada kesusahan, rasa berat, nafas kita berat, apalagi langkah kita berat, itu namanya enggak disebut bugar. Kalau kita sudah terbiasa olahraga, maka intinya apa? Untuk menjaga berat badan. Betul apa salah ini? Betul ya? Menurunkan resiko penyakit berat. Penyakit berat itu apa saja? Ya bisa jantung, ya kan? Bisa kanker. Kanker jangan diartikan lain ya, kantong kering, itu yang lain ya. Menurunkan kadar gula, perhatikan ya. Kalau olahraga, maaf ya, itu bisa
membakar kalori. Kalori itu bisa dari kadar gulanya ini. Ya. Ya, atlet itu kadar gulanya bisa turun, tetapi yang nggak bisa turun itu biasanya apa? Asam uratnya. Biasanya makan protein yang tinggi sehingga apa? Itu mengganggu pada asam urat. Oke, berikutnya. Jadi yang benar yang mana ini? D. D. Yang D. Perhatikan, ada kata-kata apa ini yang bukan? Ya, perhatikan ya. Ya, paham ya? Berikutnya, penyalahgunaan narkotika ya, di kalangan remaja disebabkan oleh beberapa faktor, ya, kecuali, nah, ini perhatikan, faktor lingkungan, betul. Nah, kalau lingkungannya, maaf ya, dia biasa, maaf saja, biasa menggunakan rokok atau merokok, maka dia akan apa? Terbiasa akan mencoba-coba ikut merasakan rokok tadi. Faktor sosial itu dalam artian maaf, hidupannya di kampung misalnya, yang itu semuanya orang akan bisa berinteraksi di situ. Teman datang cangkruk di luar di pos-pos itu akan berpengaruh sekali. Faktor kebudayaan asing, wih keren kon idolaku dari Korea misalnya gitu, wih sukanya begitu, akhirnya Pak kita coba-coba juga untuk bilang balik. Ini faktor-faktor yang maka semuanya salah, yang di semuanya salah. Ini perhatikan ya, ada kata-kata lagi. Berarti mana yang jawabannya? D. Wis pasti. D. Gak kena. Tak ada kok. Oke. Perilaku terpuji. Sudah habis ya? Udah. Nah. Oke. Oke, kita pindah ke sini ya. Oke. Urutan mengatasi memar pada olahraga dapat dilakukan: 1. Mengompres dengan air hangat. 2. Mengompres selama 2-3 menit agar pembuluh darah melebar. 3. Mengompres dengan air dingin selama 1 atau 2 menit. Ya. 4. Dilakukan sebanyak 3-4 kali sehari. Perhatikan anak-anak sekalian, setelah kita clashing, ya benturan, gitu ya, benturan, maka yang terjadi itu harus dibersihkan dulu. Ya, misalnya terjadi bleeding atau pendarahan, ya itu harus dibersihkan. Tetapi ini mengatasinya terkadang memar saja, maka kita kasih dikompres dulu dengan air hangat. Setelah itu, ya perhatikan ya, air hangat. Setelah itu baru dikasih ya yang dingin. Maaf ya. Ini maksudnya ya untuk supaya air hangat tadi itu ketika dikasih air hangat itu pembuluh darah kita itu akan melebar. Nah, sehingga mengakibatkan ya, yang dalam artian itu tidak terjadinya, yang mencegah terjadinya bengkak. Nah, berikutnya mengompres dengan air dingin ini untuk menghentikan seandainya terjadi pendarahan. Di dalam ini benturan gitu ya, gitu, maka dikompres air dingin supaya darahnya itu beku dengan air dingin. Tapi sebelumnya dikompres dulu dengan air hangat supaya ya pembuluh darahnya membuka dan mengeluarkan yang terjadinya mencegah terjadinya bengkak tadi itu. Nah, dilakukan selama 3-4 hari. Oke. Mana kira-kira yang benar ini jawabannya?
D. D. Wis, gampang ya. Oke, itu aja yang Ustadz bahas ya. Oke, Ustadz kembalikan ke Ustadzah Hilda karena Ustadzah Hilda akan bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih. Tadi sudah penyampaian dari Ustadz Abdul Ghaffar ya. Saya ambil nafas dulu. Untuk tadi yang template cover, ada pertanyaan? Belum? Nggak ada ya? Nanti boleh Tapi daftar isian. langsung tanya ke pembimbingnya apa, atau tanya ke Ustazah Hilda. Oke, kurang 15 menit. Ustazah share dulu IPS ya. Oke. Walah, Ustazah lupa mute Mas Yan. Oke. Jadi terkait cover tadi, teman-teman anak-anak di sini nanti bisa langsung ke pembimbingnya ataupun ke Ustazah Hilda kalaupun memang ada kesulitan. Nanti insya Allah di-share tiap grup di kelas ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencoba menjawab soal IPS. Silakan disiapkan masing-masing. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Di kertas kalian ataupun dimanapun ya. Nanti ketika Ustazah instruksikan untuk jawaban nomor 1 apa, Ustazah baru tunjuk. Gitu ya. Silakan. 5 menit untuk 5 soal. Tadi Ustadz Ghaffar bilang Ustazah Hilda bagi-bagi hadiah. Ustazah nggak punya hadiah, nak ya. Ustazah cuma punya sosis. Tapi sosisnya pun juga jauh. Saya suaranya. Perasaan saya nggak nge-mute. Ada yang nge-mute. Wait. Hilang sudah gambarnya. Ya, Ustazah tiba-tiba mute diri. Oke, coba. Nomor 1. Kurang besar? Enggak Ustazah. Tidak ya. Kalau sudah berbesar. Oke. 1 apa, 2 apa, 3 apa, gitu aja ya. Sampai 5 soal aja. (61) Teman-teman yang lain gimana ya? Tunggu. Sampai 5 kan. Yes, 5 aja. Oke. Oh, ini nanti Ustazah bacain ya ini. Oke. 1 menit lagi.
Udah cukup ya? Belum 1 menit. Mohon maaf kalau Ustazah dari tadi itu cepat-cepat penyampaiannya, mengejar waktu. Oke. Kita bahas untuk soal yang pertama. Sebelum ke pembahasan soal pertama, di sini ada di kolom chat, Ustazah bacakan sebentar. Penjelas ke sini nggak langsung dibahas. Soalnya gampang, jawabannya susah. Ini materinya ada handout Ustadz buat dipelajari. Handout-nya nanti dibagikan ketika hari saat kalian ini, foto ijazah, ya. Kalian foto ijazah, kalian juga ngambil handout soal, ya, dari beberapa mata pelajaran, ya. Bisa tulisannya buram, Ustazah tidak terbaca, maaf, adikku mengganggu. Oke, baik. Pengolahan sumber daya alam yang berupa rumput laut di Jawa Timur berada di kota Bangkalan. Sumber daya alam rumput laut A, B, C, D. A. Mas Akbar A. Yang lain? C. 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 Ada yang Nganjuk, ada yang Banyuwangi, ada yang Jombang, mana ayo? Oke, baik, Ustazah jawab ya. Jadi sumber daya alam di sini berupa rumput laut di Jawa Timur terdapat di kota Banyuwangi. Kenapa Ustazah kok nggak di Bangkalan, Jombang, dan Nganjuk? Memang di sini ada, cuman di Banyuwangi lah pengolahan rumput laut yang terbesar. Di Bangkalan itu hasil olahan sumber daya alamnya itu berupa kayak ikan-ikanan. Apa sih? Hasil lautnya itu yang besar itu kayak ikan, ya, ikan Hewan. asin dan kawan-kawan. Nah, sementara rumput laut, budidaya rumput laut ini yang terbesar itu di Banyuwangi karena kualitas air laut di Banyuwangi dengan di Bangkalan itu lebih baik di Banyuwangi untuk mendukung ekosistem tumbuhnya rumput laut di sana. Jadi sangat mendukung, artinya tidak banyak tercemar polusi. Banyuwangi kan masih pinggiran sudut ujung Jawa ya, ujung Pulau Jawa ya. Nah itu tidak banyak tercemar polusi. Sementara kalau di sini di daerah Madura, Bangkalan itu kan masih banyak pabrik-pabrik dari entah itu dari wilayah Madura sendiri ataupun dari wilayah Surabaya, ya. Jadi banyak persimpangan situ. Kalau di Jombang apa? Yang jelas di Jombang bukan rumput laut ya, lain. Ustazah kurang tahu juga kalau yang Jombang dan Nganjuk ini. Tapi potensi terbesar untuk pertumbuhan rumput laut itu di Banyuwangi. Ya. Oke, next ke nomor 2. Profesi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pariwisata adalah, sebentar Ustazah tunjuk dari kalian. Jangan dijawab dulu. Boleh ke Mas, siap-siap yang bernama Mas. Nama saya bukan Mas kok Ustazah, saya punya nama. Iya, tapi kan diawali dengan Mas. Mas Wahyu, boleh dijawab? Nomor 2. Sopir, Ustazah. A, B, C, D? B. B. Profesi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pariwisata adalah sopir. Good. Betul ya? Terima kasih Mas Wahyu sudah mewakili. Jadi terkait dengan pariwisata, orang-orang kalau yang namanya berwisata itu kan butuh yang namanya supir. Kenapa kok? Kan bisa nyupir sendiri Ustazah. Iya, tapi capek nanti tidak menikmati wisata yang akan dituju gitu. Malah capek nyupir gitu kan. Jadi mayoritas itu menggunakan supir untuk kita sebagai penumpang itu bisa menikmati indahnya perjalanan saat berwisata. Tuh. Guide, kan kok nggak guide Ustazah? Tidak semua wilayah pariwisata, tidak semua orang itu butuh guide atau butuh tour guide gitu ya untuk meninjau
tempat-tempat wisata alam. Bisa jadi yang tidak butuh guide itu kan sudah tahu letak-letaknya. Oh ini makanan murah di sini. Oh space yang bagus untuk foto dan kawan-kawannya di sebelah sini. Wisata alamnya yang bagus di sini. Nah itu ya. Jadi ini lebih ke supir. Ya. Pariwisata. Biasanya kan orang-orang kalau berpariwisata itu kan kalau dalam jumlah grup besar itu kan sering pakai bus kan. Nah itu lebih ke supir. Kemudian next-nya dampak negatif di bidang transportasi sebagai akibat letak geografis Indonesia yang strategis adalah apa jawabannya? Dampak negatif. Boleh salah satu mewakili? Pengambilan sumber daya alam dampak negatif di bidang transportasi akibat letak geografis. Nah, kita bold dulu di sini ya, biar untuk memudahkan. Ini ada bidang transportasi. Ini ada letak geografis. Kira-kira hubungan antara bidang transportasi dengan letak geografis itu seperti apa sih? Kalau transportasi kan butuh alat transportasi untuk moving ke satu tempat ke tempat yang lain, dari satu ke tempat yang lain. Berarti di sini jawabannya masuknya ke adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia. Ya, bisa sudah banyak ya kasus, banyak kasus bahwasanya kayak misal penyelundupan dan kawan-kawan, penyelundupan ilegal penyelundupan kayu dan kawan-kawan itu memasuki letak geografis Indonesia dengan menggunakan transportasi tertentu, ataupun misal kapal tongkang, ya, yang kapal pengangkut barang gede itu, ya, tanpa ada surat izin dan kawan-kawannya, itu mereka wes nyebrang gitu aja ke wilayah maritim Indonesia, sampai akhirnya ditangkap karena nggak ada surat izin untuk jalan dan kawan-kawannya, tapi mau ngirim barang. Nah, kayak gitu kan itu bagian dari pasar gelap, ya. Kalau yang A bukan tersingkirnya transportasi tradisional, tidak ya. Itu. Jadi 3 jawabannya yang C. Nomor 4, kurang 3 menit. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi seharusnya A. Tidak merusak sampai habis, mengubah lingkungan alam, mengutamakan keuntungan. Tidak merusak alam, betul ya. Terima kasih yang sudah menjawab tadi. Masih apa? Akbar. Mas Akbar. Ini yang aktif Mas Akbar. Semuanya kemana? Terima kasih Mas Akbar. Sampai nomor 5 aja dulu. Dampak buruk yang terjadi terhadap lingkungan akibat banyaknya rumah-rumah kumuh yang ada di perkotaan adalah ikan-ikan yang mati karena pencemaran limbah rumah tangga. Banjir di daerah perkotaan, banyak orang membuang sampah sembarangan. Sungai menjadi keruh karena banyak orang buat air cucian. Ini lebih ke banjir. Banjir di daerah perkotaan karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Beberapa waktu yang lalu Ustazah menemukan sebuah tempat di mana itu adalah sebuah jalan. Tempat tersebut yang biasa dibuat jalan. Kemudian karena sudah banyak sampah yang menumpuk, akhirnya warga-warga sekitar berinisiatif untuk menulis barang siapa yang menemukan pelaku pembuangan sampah dengan sengaja maka akan mendapatkan hadiah sekian juta. Hadiah sekian juta itu ternyata didapatkan dari swadaya masyarakat untuk mengantisipasi, meminimalisir kejadian buang sampah sembarangan. Nah, itu ya bentuk positif dari masyarakat sehingga jalan-jalan tersebut saat ini, jalan itu yang Ustazah ceritakan tadi sekarang sudah sangat bersih dan hijau. Akibat dari inisiatif masyarakat itu tadi untuk senantiasa menggalakkan kebersihan di semua tempat. Itu cukup ya, nomor 5 udah. Insya Allah itu dari Ustazah dan Ustadz Gopar. Ustazah pribadi mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah hari Kamis Jumat ya kalian foto ya, ijazah ya. Ya, dilihat disesuaikan dengan jadwal masing-masing.
Nanti juga ada pengambilan pengambilan soal dan hadiah gitu. Oke? Terima Hadiah. kasih. Ada pertanyaan? Enggak toh? Enggak. Nah, nomor 3 jawabannya apa? 3C. Nah, itu sudah dijawab, sudah diwakili. Yang transportasi tadi ya. Oke. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.